Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Febrianti dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam 4B dengan NIM 200104046. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai etika dalam public relation. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Public Relation dengan dosen pengampu Ria Amelinda. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai kode etik. Nah, kode etik adalah pedoman baik buruknya perilaku. Sedangkan etika yaitu nilai-nilai atau asas-asas moral yang dipakai sebagai pegangan umum bagi penentu baik buruknya perilaku manusia atau benar salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Nah, artinya yang namanya kode etik ini memang sudah terukur, yang membedakan kita dengan makhluk lainnya, di mana misalnya makhluk lainnya itu tidak memiliki etika, kita sebagai manusia pastinya atau tentunya sudah memiliki etika. Jadi misalnya teman-teman bertanya, sebenarnya kode etik itu apa? Nah, itulah yang membedakan perilaku kita dengan perilaku makhluk lainnya. Namun ini pengertian secara umumnya ya, belum masuk dalam kode etik PR itu sendiri. Nah, kemudian ada pendapat yang kedua dari Effendi pada tahun 1998. Kode etik ini ditinjau dari sudut ilmu komunikasi. Misalnya seorang pejabat humas itu adalah komunikator organisasional, bukan komunikator individu seperti seorang dosen di perguruan tinggi. Ya, pembeda antara PR yang sudah ada di perusahaan dengan pembeda dosen yang ada di perguruan tinggi, tentu saja mereka itu memiliki beban yang berbeda. Mereka memiliki tujuan komunikasi yang berbeda. Kalau misalnya kita sudah masuk di perusahaan, tentu saja seorang PR harus tetap menjaga yang namanya kode etik public relation dalam perusahaannya, di mana di perusahaannya itu ada visi, misi, tujuan, dan goals. Nah, PR itu harus terus sejalan dengan hal-hal tersebut. Nah, Effendi juga menjelaskan dalam bukunya bahwa pejabat humas bergiat melayani publik sebagai wakil organisasi tempat ia bekerja. Apa yang ia katakan dan ia lakukan menyangkut nilai dirinya dan cara perusahaan atau organisasinya. Oleh karena itu, seorang profesional organisasional harus menjadi sumber kredibilitas, ya dalam arti sebagai seorang profesional ia harus dapat dipercaya, beretikat baik, serta bersikap dan berperilaku baik. Dalam hal ini tentu saja menjaga yang namanya etos, logos, patos dari perusahaan itu sendiri, karena yang namanya PR lagi-lagi harus sejalur dengan yang namanya visi dan misi perusahaan tersebut dan harus konsisten. Ya, karena kita memang sedang berada di sebuah perusahaan. Nah, balik lagi ke tujuan diadakannya kode etik. Tujuan diadakannya kode etik tersebut yaitu agar para anggota organisasi bersangkutan mempunyai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam rangka menjaga citra organisasi. Nah, tujuan dari kode etik itu dibuat untuk menjaga yang namanya citra organisasi, di mana perusahaan itu kan sudah memiliki citra yang sudah dibangun, kemudian dijaga. Nah, membangun dan menjaga memangnya susah mana? Tentunya menjaga pastinya. Oke, kita ke pengertian etika. Masih kata dari Bapak Effendi. Nah, istilah etika mempunyai dua pengertian, secara luas dan secara sempit. Secara luasnya itu dilihat dari istilah bahasa Inggris yakni ethics. Secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, etika yang berarti cabang filsafat mengenai nilai-nilai dalam ikatannya dengan perilaku manusia. Apakah tindakannya itu benar atau salah? Nah, kalau secara sempitnya, etika ini berasal dari bahasa Inggris yaitu etik tanpa S, yang artinya himpunan atau asas-asas nilai moral. Sekarang kita kaitkan yang namanya etika dengan yang namanya citra perusahaan. Tadi kan kita sudah membahas mengenai ketika kita memiliki etika tertentu, tentunya kita akan menjaga yang namanya citra perusahaan.
Nah, makanya yang namanya kode etik itu, kode etik dalam PR harus dikaitkan dengan citra perusahaan. Nah, citra perusahaannya itu memangnya mau membangun apa, begitu. Jadi dalam hal ini citra itu dilihat dari penampilan dan nilai moralnya. Kalau ditanya, memangnya ada pasal-pasal yang mengatur kode etik PR itu sendiri? Ya jelasnya ada, tapi dalam video kali ini saya tidak membahasnya. Nah, sekarang kita akan membahas etika dalam kegiatan PR itu sendiri. Yang pertama yaitu good communicator for internal and external public. Nah, apa sih eksternal dan internal publik itu? Nah, kalau publik internal berarti mereka yang ada dalam perusahaan itu sendiri. Kita harus mampu menjaga yang namanya integritas di dalam perusahaan itu sendiri. Misalnya menjaga kerukunan begitu. Nah, kalau eksternal publik itu mereka yang melakukan komunikasi keluar, yang mana mereka yang menjaga visi misi perusahaan, citra perusahaan di luar perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua, tidak terlepas dari faktor kejujuran sebagai landasan utamanya. Yang ketiga, memberikan kepada bawahan atau karyawan adanya sense of belonging dari perusahaannya. Yang keempat, etika sehari-hari dalam komunikasi dan berinteraksi sosial harus tetap terjaga. Yang kelima, menyampaikan informasi-informasi penting kepada anggota dan kelompok yang berkepentingan. Nah, ini masih dalam poin PR internal. Kemudian yang keenam, menghormati prinsip-prinsip rasa hormat terhadap nilai-nilai manusia. Nah, ini balik lagi, etika itu manusia yang memanusiakan manusia. Yang ketujuh, menguasai teknik dan cara penanggulangan kasus-kasus sehingga dapat meminimalisir konflik yang terjadi. Dan tentu dalam hal ini dapat membentuk dan merumuskan keputusan-keputusan baru di dalam perusahaan. Jadi, konflik-konflik yang ada di dalam perusahaan dicari solusinya dan boleh jadi solusi-solusi tersebut bisa dijadikan kebijakan-kebijakan baru. Kemudian yang kedelapan, mengenal batas-batas yang berdasarkan pada moralitas dalam profesinya. Kemudian yang terakhir yaitu menaati kode etik humas yang sudah disepakati. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Kurangnya mohon dimaafkan dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.